Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 881, 180 pertarungan pertama untuk waktu. Berhenti. Di bawah malam yang gelap, Hao Tian Xuanzhen tiba-tiba menghentikan sosoknya, dan sepasang mata besar terus melihat sekeliling langit kosong ke segala arah. Ada apa? Kenapa kamu berhenti? Hao Tian Xuanhai terbang dari belakang, menatap Hao Tian Xuanzhen dengan ekspresi bingung. Suasananya agak aneh. Hao Tian Xuanzhen mengerutkan kening dan berkata, "Aneh." Hao Tian Xuanhai mengangkat alisnya, mengikuti Hao Tian Xuanzhen untuk melihat sekeliling Su Tian ke segala arah, dan setelah 1 atau 2 detik, dia melihat ke arah Hao Tian Xuanzhen lagi. Apa yang aneh? Firasat buruk. Kamu terlalu gugup. Hao Tian Jingshan dan yang lainnya juga mengikuti. Kami sudah lama tidak melihat para pengejar, kami telah melompat keluar dari pengepungan mereka, dan dalam 3 jam kami akan menjadi pegunungan Huangquan, dan di luar pegunungan Huangquan adalah alam fana. Keluarga Hao Tian saya selamat dari malapetaka ini. Tidak. Mata Hao Tian Xuanzhen berkedip, dan dia melihat ke depan, seolah-olah dia bisa melihat pegunungan Huangquan yang megah dari jarak yang tidak diketahui. Aku tidak pernah merasa begitu berdebar. Perjalanan pulang. Ayah, apakah kamu melihat melalui sesuatu? Hao Tian Xiyue bertanya dengan tergesa-gesa. Ini naluri yang kuat untuk mendeteksi bahaya. Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam. Ini tentang waktu ini, itu normal untuk merasa bingung. Hao Tian Xuanhai mengelus janggutnya. Ayo cepat. Pasukan Istana Haus Darah dapat mengejar kita kapan saja. Demi keamanan, kirim seseorang untuk mengintai jalan, kata Hao Tian Xuanzhen segera. Jadi, biarkan aku pergi, kata Hao Tian Xuanhai, melangkah ke Su Tian. Namun, tidak lama setelah dia terbang keluar, dia ditarik kembali oleh tangan emas yang besar. Melihat ini, semua orang mengerutkan kening. Semuanya, tetap diam dan bersiaplah. Dengan suara bergema di langit dan bumi, Ye Chen, yang diselimuti cahaya keemasan, muncul di depan semua orang, dan baru kemudian semua orang mengerti siapa yang mengejar Hao Tian Xuanhai kembali. Chen Ye. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Hao Tian Xuanzhen menghela nafas lega. Apalagi yang bisa dia harapkan untuk melihat Ye Chen yang masih hidup? Aku tidak bisa bergerak maju. Ye Chen tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Hao Tian Xuanzhen, jadi dia mengeluarkan peta besar dan menyebarkannya di depan semua orang. Pegunungan Huangquan sudah menjadi jaring saat ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Di sini, hanya Hao Tian Xuanzhen yang tidak sekaget yang dia bayangkan, karena dia sudah merasakan hal ini sebelumnya. Chen Ye, apakah kamu pernah ke pegunungan Huangquan? Hao Tian Xiyue menatap Ye Chen dengan ragu. Tidak. Ye Chen berkata dengan sangat datar, ketika saya datang, pasukan dari cabang ke-9 dari Balai Haus Darah bergegas dari segala arah. Mereka menggunakan susunan teleportasi. Menghitung waktu, mereka pasti sudah bersiap di bawah Huangquan pegunungan saat ini. Perangkap. Setelah 3 hari 3 malam tanpa henti berlarian, kita masih tidak bisa melarikan diri. Sekelompok orang tua menghela nafas. Jika harapanku tidak buruk, para pengejar di belakang kita akan segera tiba, menyerang balik dan sebagainya. Kita tidak berdaya. Tidak, kami belum kalah. Ye Chen segera berkata, menunjuk ke beberapa tempat di peta. Di sini, kota kuno Huangquan berjarak 300 mil dari kita. Meskipun kota kuno itu tidak besar, itu juga memiliki susunan teleportasi dari kota kuno ke kota kuno Zhenlong, lalu dari kota kuno Zhenlong ke kota kuno Nanyang, dari kota kuno Nanyang melintasi pegunungan Xingtian, dan juga jalan memutar melalui dunia fana. Yang paling penting adalah kita bisa melompat keluar dari istana yang haus darah untuk mengejar dan mencegat. Dengan begitu banyak dari kita, bisakah susunan teleportasi di kota kuno Huangquan bertahan? Hao Tian Xuanhai mengerutkan kening. Kalau begitu kirim mereka secara berkelompok. Itu yang aku katakan, tetapi karena Istana Haus Darah mengetahui keberadaan kita, bagaimana itu bisa memberi kita kesempatan untuk melarikan diri? Maka kota kuno Huangquan, kota kuno Zhenlong dan kota kuno Nanyang semuanya harus dijaga oleh tentara berat dari Istana Haus Darah. Ada juga kemungkinan dikepung.
Memang benar ada penjaga, tetapi pasukan berat tidak cukup. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, mereka percaya bahwa kita dan aku akan melewati pegunungan Huangquan, dan untuk memusnahkan keluarga Hao Tian sepenuhnya, mereka pasti akan berkonsentrasi semua kekuatan mereka di pegunungan Huangquan untuk memasang jaring. Ini adalah keuntungan pelarian kita. Selain itu, tubuh Dao transformasi Yiki dan Sanxing saya telah menjatuhkan kota kuno Huangquan, tubuh Dao api abadi telah menjatuhkan kota kuno Zhenlong, dan tubuh Dao Tianlei bergegas ke kota kuno Nanyang. Apa yang kita butuhkan sudah waktunya. Jika itu masalahnya, kamu bisa pergi. Hao Tian Xuanzhen bertindak dengan penuh semangat, dan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di Sutian. Di belakangnya, orang-orang dari keluarga Hao Tian juga mengikuti. Situasi saat ini sangat jelas, yang mereka perjuangkan adalah waktu, dan jika mereka menunda sebentar, itu bisa menjadi malapetaka. Kali ini, itu masih Ratu Ye Chen, dan setelah semua anggota keluarga Hao Tian menindaklanjuti, dia melihat sekeliling Sutian dan mengikuti tim keluarga Hao Tian. Meski jaraknya 300 mil jauhnya, bagi para beku, itu hanya 3 cangkir teh. Yang terpenting kali ini mereka tidak perlu licik, tetapi dapat menggunakan kecepatan terbaik mereka. Pada titik tertentu, orang-orang dari keluarga Hao Tian mengalir ke kota kuno Huangquan seperti air pasang. Masuk secara berkelompok, orang tua dan anak-anak pergi dulu. Suara Hao Tian Xuanhai terus berdering. Orang-orang dari keluarga Hao Tian tidak bergerak perlahan, dan sekelompok orang melangkah ke dalam susunan teleportasi. Memang, susunan teleportasi di kota kuno Huangquan tidak lebih baik dari gerbang domain teleportasi keluarga Hao Tian, dan tidak dapat mendukung teleportasi semua anggota. Meskipun waktunya sempit, mereka tidak punya cara lain. Di sini, di pegunungan Huangquan yang megah, di puncak tertinggi, Sue Qiong sudah bersandar di kursi dengan santai, memandang ke kejauhan dengan penuh minat. Pegunungan Huangquan terbentang lebih dari 80.000 mil, dan terdapat puncak terjal di mana-mana, yang masing-masing megah dan besar. Barisan pegunungan ini memisahkan dunia manusia dan dunia cultivator es. Meskipun jauh dari tempat berkumpulnya cultivator es namun masih memiliki banyak kekuatan spiritual. Mungkin pegunungan tersebut terlalu tinggi, dan ada monster yang merajalela selama periode ini. Pada dasarnya tidak mungkin bagi manusia untuk mendaki gunung. Saat ini, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di setiap puncak pegunungan Huangquan, hanya menunggu kedatangan keluarga Hao Tian. Apakah kalian semua sudah siap? Di kursi, Sue Qiong memutar pelatuk di ibu jarinya dengan penuh minat. Tuanku, para dewa dan bayangan yang haus darah sepenuhnya bekerja sama dalam pembunuhan itu, dan pegunungan Huangquan memiliki jaringan langit dan bumi, dan mereka akan mengajari keluarga Hao Tian untuk datang dan pergi. Seorang komandan menunjukkan 2 baris gigi putih berkilau. Kemana mata-mata dikirim? Aku belum kembali, tapi menghitung waktu, sudah hampir waktunya untuk kembali. Bagus sekali. Sue Qiong tersenyum menggoda dan kejam. Perhatikan, tidak ada yang diizinkan melakukan apapun tanpa perintahku. Perlahan biarkan keluarga Hao Tian masuk. Aku akan membiarkan mereka memusnahkan keluarga. Jernih. Ini adalah gelombang terakhir. Di depan formasi teleportasi di kota kuno Huangquan, Hao Tian Xuanhai menghela napas dalam-dalam. Sesegera mungkin. Di samping, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tidak akan lama lagi Sue Qiong akan menemukan petunjuknya, dan kemudian kita tidak hanya akan menghadapi cabang ke-9 dari Aula Haus Darah. Chen Ye, jika kali ini aku tidak berhasil sampai ke Nanchu hidup-hidup, kamu harus hidup. Ye Chen, yang diam sepanjang waktu, langsung menyela kata-kata Hao Tian Xuanzhen, nadanya masih sedikit dingin. Kamu telah mengkhianati ibuku, jadi kamu tidak bisa lagi mengkhianati keluarga Hao Tianmu. Episode 882, Pertunjukan Bagus. Bersenandung. Saat susunan teleportasi bergetar, Ye Chen berbalik dan berjalan ke susunan teleportasi. Di belakangnya, keluarga Hao Tian menghela nafas dan masuk. Seperempat jam kemudian, keduanya keluar dari susunan teleportasi tanpa urutan tertentu, dan Hao Tian Xuanhai, yang tiba lebih dulu, mengatur anggota keluarga Hao Tian untuk berteleportasi ke kota kuno Nanyang. Tetap di pintu keluar susunan teleportasi, kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Ye Chen memberi perintah kepada Dao. Jangan khawatir, bos, kamu sudah terbiasa dengan jalannya. Tubuh Dao menunjukkan 2 baris gigi putih. Bukankah Ye Chen bermaksud membiarkannya menghancurkan susunan teleportasi di sini jika perlu?
Jika dia memahaminya dengan baik, Sue Qiong bisa menderita kerugian besar lainnya. Chen Ye, ini, isi kembali kekuatan spiritualmu. Di sini, Hao Tian Xiyue menyerahkan Ye Chen sebuah labu berisi cairan spiritual. Terima kasih. Meskipun ekspresinya acuh tak acuh, Ye Chen tetap menerimanya. Sama-sama. Menghadapi ketidakpedulian Ye Chen, Hao Tian Xiyue menggertakkan giginya, merasa sedikit tersesat di hatinya. Engah. Di atas langit malam yang gelap, seberkas darah sangat mencolok, sesosok tubuh berlumuran darah jatuh ke dalam hutan, di bawah sinar bulan yang redup, terlihat bahwa itu adalah seorang pemuda. Siapa kamu? Pria muda itu berdiri terhuyung-huyung, menatap kegelapan di depan dengan ketakutan. Kamu tidak perlu tahu. Suara dingin terdengar, dan 3 sosok berpakaian darah keluar dari kegelapan. Keluarga Yu yang saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, mengapa membunuh saya? Kalian semua yang meminta ini. Salah satu pria berbaju darah segera mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala pemuda itu. Berjalan. Mengikuti perintah lelaki tua berbaju darah lainnya, ketiga lelaki berbaju darah itu menghilang ke dalam malam dalam sekejap, dan mereka benar-benar datang dan pergi dengan cepat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum lebih dari selusin sosok melintasi langit dan mendarat di hutan satu demi satu. Siapa ini? Segera, suara marah bergema di langit. Siapa ini? Suara seperti ini tidak hanya di hutan gunung ini, ada raungan seperti itu di banyak tempat di Chu Utara. Malam ini ditakdirkan untuk gelisah. Di bawah malam yang gelap, cahaya darah terus berkedip, dan setiap kali ada sosok yang jatuh di genangan darah, dan identitas orang-orang ini tidak sederhana, tetapi mereka adalah putra suci dan tuan muda dari banyak keluarga di Chu Utara. Itu benar, trik main-main Ye Chen telah berhasil. Belum lama ini, dalam kapasitasnya sebagai Yan Zun, dia memberi perintah kepada lebih dari 20 sub-gentile dari Bloodthirsty Hall, dan tujuannya tentu saja untuk mengacaukan Chu Utara. Fakta membuktikan bahwa usahanya tidak sia-sia. Lebih dari 20 sub-kamar dari Bloodthirsty Hall berpartisipasi dalam pembunuhan malam ini. Barisan besar dan kecepatan aksi bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh Ye Chen sendiri. Kini, malam yang seharusnya damai menjadi resah oleh raungan dari berbagai tempat. Segera, banyak keluarga bangsawan di Chu Utara membuat langkah besar sekelompok orang kuat terbang keluar dari keluarga, masing-masing dengan momentum yang agung, dan masing-masing dengan aura pembunuh, yang menyebabkan kepanikan di Chu Utara. Apa yang kamu lakukan? Di aula utama Istana Haus Darah, Yan Luo yang haus darah tidak bisa menahan cemberut setelah menerima laporan dari bawahannya. Saya mendengar bahwa orang-orang dalam keluarga terbunuh, dan mereka mengejar si pembunuh ke seluruh dunia, kata mata-mata itu dengan tergesa-gesa. Tuan muda dari begitu banyak keluarga terbunuh pada malam yang sama, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Yan Luo yang haus darah sedikit menyipitkan matanya, operasi yang sangat rahasia, pertempuran yang sangat besar, metode yang kejam, bagaimana bisa itu sangat kebetulan? Menargetkan begitu banyak keluarga di Beihu dalam satu nafas, kekuatan macam apa itu? Mungkinkah seseorang dari Nanchu? Kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Yan Luo yang haus darah berkata dengan suara yang dalam, beritahu Feng Ying, dan cepat cari tahu siapa yang melakukannya. Hall Master, Komandan Feng Ying ada di pegunungan Huangquan. Pegunungan musim semi kuning. Yan Luo yang haus darah mengerutkan kening, mengapa dia pergi ke pegunungan musim semi kuning? Baru saja mendapat panggilan, dia dikirim oleh kepala istana gudang darah. Mata-mata itu berkata dengan jujur, tidak hanya komandan, tetapi lebih dari 80% pembunuh bayangan telah dipindahkan ke pegunungan Huangquan. Dikatakan bahwa mereka ingin mengepung dan membunuh keluarga Hao Tian. Sebuah keluarga Hao Tian belaka, apakah layak dia menggunakan kekuatan tempur Shenying yang begitu besar? Yan Luo yang haus darah mendengus dingin, memberinya kekuatan untuk memobilisasi Shenying, dia benar-benar tidak bermoral. Tarik pembunuh bayangan, segera. Ming, mengerti. Mata-mata berpakaian hitam itu buru-buru berbalik dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, Raja Pemakan Jiwa muncul di aula, melirik Yan Luo yang haus darah dengan penuh minat, dan kemudian berbaring dengan santai di atas tahta Yama yang haus darah. Apakah kamu punya perasaan? Kata Yan Luo yang haus darah, dan juga melirik Raja Pemakan Jiwa. Jelas, ada tangan besar yang menggerakkan Beihu Feng Yun. Raja Pemakan Jiwa menjawab dengan sangat santai. Apa? Tidak. Sue Qiong tiba-tiba berdiri dari singgasana setelah mendengar laporan mata-mata di puncak pegunungan Huangquan.
Aku sudah mencari di seluruh bagian dunia itu, dan memang benar tidak ada jejak keluarga Hao Tian. Apakah kita membuat kesalahan dalam penilaian kita? Seorang komandan tanpa sadar berkata, atau apakah mereka memasuki dunia fana sebelum kita mencapai pegunungan musim semi kuning? Tidak mungkin. Segera, seorang komandan menjawab, mereka hanya mengandalkan terbang, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa, dan mereka harus terus menghindari tempat berkumpulnya biksu. Mereka tidak akan pernah keluar dari dunia biksu dalam 3 hari. Lalu mungkin mereka juga menggunakan susunan teleportasi. Itu bahkan lebih tidak mungkin. Seorang pemimpin bergumam, arai teleportasi yang mengarah ke kota kuno Nanchu berada di bawah kendali Shenying. Banyak sekali, kenapa tidak ada berita? Itu akan aneh. Kirim perintah ke Shenying untuk mencari tahu masalah ini untukku. Sue Qiong segera mendengus dingin, wajahnya ganas dan sedikit menakutkan. Kamu tidak perlu memeriksanya. Sebuah suara kesepian terdengar, dan Feng Ying muncul di puncak gunung seperti hantu, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Mereka sekarang berada di kota kuno Zhenlong. Kota kuno naga sejati. Setengah jam yang lalu, mereka telah memutari kota kuno Huangquan dan mengirim mereka ke kota kuno Zhenlong secara berkelompok. Feng Ying tidak berbicara, tetapi seorang lelaki tua berbaju hitam di sampingnya berkata, pada saat ini, mereka harus menggunakan formasi transmisi kota kuno Zhenlong untuk mengirim mereka ke kota kuno Nanyang secara berkelompok. Sepertinya mereka mendapat berita tentang penyergapan kita di sini, jadi mereka untuk sementara mengubah rute. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sue Qiong menatap Feng Ying dengan wajah dingin. Aku juga baru mempelajarinya. Kata-kata Feng Ying masih dingin. Untuk apa para dewa dan bayangan? Tidak bisakah mereka mempertahankan susunan teleportasi? Sue Qiong masih tidak bisa menahan amarahnya, menggeram seperti anjing gila, merencanakan ribuan kali, tetapi pada akhirnya ada yang tidak beres. Kata-kata Hall Master salah. Pria tua berbaju hitam itu berkata lagi, ekspresinya seperti bayangan angin, sangat acuh tak acuh, lebih dari 80% kekuatan tempur bayangan dewa telah dipindahkan ke sini oleh Anda, dan ada juga sedikit orang yang bisa menjaga formasi teleportasi di kota kuno. Meskipun keluarga Hao Tian tidak sekuat aula cabang ke-9, mereka masih sekuat awan. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, diharapkan juga mereka gagal untuk menahan formasi teleportasi. Lalu tunggu apa lagi? Cepatlah mencegat dan bunuh aku. Sue Qiong meraung seperti guntur. Pada titik ini, bayangan dewa penebusan tidak bisa patuh. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan ringan. Beraninya kau menentang. Baru saja mendapat perintah dari penguasa aula, dan semua dewa dan bayangan telah ditarik ke aula yang haus darah. Pria tua berbaju hitam itu langsung menyela kata-kata Sue Qiong, mengenai pengejaran dan pembunuhan keluarga Hao Tian, saya tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berbaju hitam itu berjalan ke arah Sutian selangkah demi selangkah, karena Feng Ying, yang selama ini diam, pergi lebih dulu ketika dia berbicara. Bukan hanya mereka, ada juga petak-petak bayangan hitam yang terbang keluar dari semua puncak pegunungan Huangquan, dan jumlahnya berkumpul bersama, seperti tirai hitam yang menutupi langit, atau lubang hitam yang tak terbatas. Kembalilah padaku. Melihat Shenying mundur, Sue Qiong sangat marah, tetapi Shenying mengabaikan perintahnya. Brengsek. Sue Qiong tiba-tiba berubah menjadi singa gila. Sekarang, dia tidak hanya tidak memblokir keluarga Hao Tian, bahkan bayangan dewa pun ditarik, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, yang membuatnya benar-benar marah bukanlah membiarkan keluarga Hao Tian lolos, tetapi metode untuk membuat marah Yan Luo yang haus darah. Dia, penguasa agung dari cabang ke-9 dari Aula Haus Darah, sebenarnya sedang dimainkan di telapak tangannya tangan seperti anjing. Hall Master, rencana terbaik untuk saat ini adalah mengejar dan membunuhnya dengan cepat. Lagi pula, itu masih seorang pemimpin yang berbisik. Bunuh aku. Wajah Sue Qiong ganas, matanya merah darah, seperti orang gila, lebih mirip setan, niat membunuh yang mengerikan tidak bisa lagi ditahan, dan bahkan beberapa komandan tidak bisa membantu gemetar di seluruh. Episode 883, menderita lagi. Cepat, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Melihat Sue Qiong yang marah, beberapa komandan tidak berani menunda, dan terbang keluar gunung satu demi satu. Ledakan.
Segera, pasukan dari cabang ke-9 Balai Haus Darah keluar dari puncak pegunungan Huangquan seperti kalajengking hitam, dan target mereka adalah kota kuno Huangquan. Jika mereka ingin mengejar keluarga Hao Tian, mereka membutuhkan bantuan susunan teleportasi di sana. Dengan cara ini, dunia yang tadinya sepi kini menjadi hidup kembali. Di sini, di kota kuno Zhenlong, lebih dari separuh anggota keluarga Hao Tian telah diteleportasi ke kota kuno Nanyang. Di atas langit kosong kota kuno, Ye Chen berdiri diam di sana dengan topeng, seperti monumen, memandang dunia dengan mata tajam, selalu siap menghadapi keadaan darurat. Chen Ye. Sebuah suara wanita memanggil dari belakang, tapi bukan Hao Tian Xiyue dan yang lainnya yang datang, tapi istri Hao Tian Xuanzhen, Hua Su. Menghadapi panggilan Hua Su, Ye Chen menarik pandangannya, dan tersenyum sopan sebagai tanda kesopanan. Terima kasih telah kembali untuk menyelamatkan kami. Hua Su melangkah maju sedikit, terima kasihnya tulus. Masalah ini dimulai dari saya, senior tidak perlu. Ye Chen sekali lagi mengarahkan pandangannya pada si Fang Sutian. Dia masih belum sepenuhnya menerima keluarga Hao Tian. Hua Su bergumam di dalam hatinya, terutama ketika dia mendengar Ye Chen memanggil seniornya, dia hanya bisa menghela nafas diam-diam, karena dalam hal senioritas keluarga, Ye Chen harus menelepon bibinya. Lagi pula, pemuda bertopeng berambut putih di depannya masih menyimpan dendam terhadap keluarga Hao Tian. Untuk sementara, keduanya tetap diam. Pada titik tertentu, Hua Su memandang Ye Chen, Chen Ye, tentang ibumu. Senior, itu semua di masa lalu, kata Ye Chen segera, menyela kata-kata Hua Su. Bagaimanapun, keluarga Hao Tian yang kasihan pada ibumu. Hua Su menarik napas dalam-dalam, meskipun Ye Chen tidak ingin menyebutkannya, dia tetap mengatakannya, ini adalah simpul di hatinya, dan itu harus terurai setelah semua. Tidak ada yang mengasihani siapapun, ini nasib buruk ibuku. Ye Chen tersenyum sinis, dan nadanya sedikit lebih acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, Hua Su tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan batu giok di lengan bajunya, dan menghela nafas lagi di dalam hatinya, dia ingin membantu Ye Chen melepaskan ikatannya, tetapi dia masih meremehkan hati Ye Chen. Dalam diam, dia berbalik perlahan dan berjalan menuruni langit. Begitu dia pergi, mata Ye Chen tiba-tiba memancarkan cahaya terang, menatap kehampaan, meskipun dia tidak tahu seberapa jauh, dia sepertinya bisa melihat tentara hitam secara samar. Ledakan. Segera, terdengar raungan yang mengejutkan di langit yang jauh, yang bisa terdengar dari jarak sejauh itu. Mengejar di sini. Hao Tian Xuanhai dan yang lainnya yang mendengar raungan itu menginjak sutian satu demi satu, menatap langit yang jauh seperti Ye Chen. Tubuh Tao telah menghancurkan susunan teleportasi, kata Ye Chen dengan ringan. Perbedaan antara kota kuno Huangquan dan kota kuno Zhenlong lebih dari 30.000 mil. Tanpa susunan teleportasi, mereka tidak akan dapat mengejar dalam waktu singkat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasukan Istana Haus Darah datang dari tempat lain. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, keberadaan kita telah terungkap, dan Istana Haus Darah tidak akan membiarkan keluarga Hao Tian pergi. Di depan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang menjadi jelek. Meskipun mereka mundur perlahan, Bloodthirsty Hall tidak mengetahui keberadaan mereka. Tapi sekarang berbeda, keberadaannya telah terungkap, dan tujuan pasukan Istana yang Haus Darah sudah jelas. Begitu ada tujuan, kecepatannya tidak akan secepat itu. Ada banyak kota kuno di Beihu, dan formasi teleportasi tersebar semua pertanyaan. Berjalan. Ketika semua orang merenungkan, Ye Chen adalah yang pertama berbalik, dan terbang ke susunan teleportasi seperti sinar kejutan. Di belakang mereka, Hao Tian Xuanzhen dan yang lainnya melirik ke langit yang jauh, lalu terbang ke susunan teleportasi. Brengsek, brengsek. Di sini, gunung-gunung yang bergulung dipenuhi deru Blood Dome. Baru saja, mereka, yang masih menggunakan susunan teleportasi, menghadapi runtuhnya saluran luar angkasa lagi. Lagi. Mengapa Anda katakan lagi? Ini bukan karena mereka telah ditipu sekali di gerbang domain teleportasi keluarga Hao Tian, aula cabang ke-9 mereka menderita kerugian besar, dan hampir semua orang di bawah alam kosong dan gelap terkubur di celah-celah ruang. Dia adalah penguasa kuil, dan dia telah diuji dalam pertempuran, tetapi dia membuat kesalahan tingkat rendah 2 kali dalam 3 hari, yang membuatnya, yang sudah marah, berubah menjadi iblis gila. Tuan, mari kita memutar ke kota-kota kuno lainnya.
Seorang komandan dengan malu terlatih tatih, arai teleportasi di kota kuno Huangquan telah dihancurkan, dan susunan teleportasi di kota kuno Zhenlong juga akan dihancurkan. Kuno berikutnya kota Nanyang, susunan teleportasi juga akan dihancurkan, 90.000 mil penuh, sulit bagi kita untuk mengejar mereka dengan terbang sendirian, jadi jika kita ingin mengejar mereka dalam waktu sesingkat mungkin, kita harus menemukan kuno lainnya kota-kota dengan susunan teleportasi terus-menerus berteleportasi, dan dibandingkan dengan terbang, susunan teleportasi masih lebih cepat. Kecuali untuk kota kuno naga sejati, di mana tempat terdekat dari sini? Sue Qiong bertanya dengan ekspresi ganas. Kota kuno pemakaman surgawi berjarak hampir 60.000 mil dari sini. Komandan segera berkata, bawahanku telah memeriksa, dan susunan teleportasi di sana masih utuh. Kumpulkan pasukan dan buru-buru ke kota kuno pemakaman surgawi. Sue Qiong segera memerintahkan, juga, kirim pesan ke markas istana Haus Darah. Kita perlu bala bantuan untuk menghentikan keluarga Hao Tian di depan. Jernih. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah tiba di susunan teleportasi di kota kuno Nanyang, dan anggota keluarga Hao Tian yang tiba lebih dulu sudah berteleportasi secara berkelompok. Begitu dia mendarat, Ye Chen membentangkan peta besar dengan tangannya, dan memindai setiap tempat di peta dengan mata menyipit. Bos, ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Tubuh Dao menggosok tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan, aku pandai menipu orang. Di sini, kota kuno pemakaman surgawi. Ye Chen menunjuk ke suatu tempat di peta, dengan cara apapun, hancurkan susunan teleportasi di sana untukku, dan pergi sekarang. Ayo. Tubuh Dao tidak ragu sama sekali, dan menghilang dalam sekejap mata. Apakah kamu takut Sue Qiong dan yang lainnya akan memutar melalui kota kuno pemakaman langit dan menggunakan susunan teleportasi? Betapa cerdiknya lelaki tua biasa itu, dan dia langsung melihat jalan Ye Chen. Setelah menderita kerugian sekali dan dibodohi 2 kali, mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya. Dibandingkan dengan terbang, susunan teleportasi masih lebih cepat. Ye Chen sedikit mengangguk, selama teleportasi kota kuno penguburan surgawi dihancurkan mereka tidak akan dapat mengejar kita dalam waktu singkat, maka kita hanya perlu menangani pemblokiran di depan, dan kita akan memiliki masa depan yang cerah ketika kita bergegas. Kamu tahu banyak. Hao Tian Xuanhai menghela nafas. Semakin banyak perang yang kamu alami, semakin banyak yang akan kamu temui, kata Ye Chen, lalu berbalik dan pergi. Di belakangnya, penonton terdiam, memandang Ye Chen sedikit berbeda. Perang. Ini memang perang. Pemuda berusia 20 tahun ini memang jauh lebih menakjubkan dari yang mereka bayangkan, rencana seperti itu membuat mereka merasa malu, tidak heran dia menyatukan Chu Selatan dalam waktu kurang dari setahun. Episode 884, Memerangi Saudara, Memerangi Ayah dan Anak. Mengapa? Melihat punggung Ye Chen, semua orang diam-diam menghela nafas. Terutama Hao Tian Xuanzhen, yang mengepalkan tinjunya erat-erat di lengan bajunya meskipun Ye Chen hanya mengatakan sesuatu dengan ringan, bagaimana mungkin dia tidak membayangkan betapa menderita anaknya selama ini. Di sini, Ye Chen sudah berhenti sedikit, menemukan pijakan batu dan duduk di sana, minum anggur kental dengan tenang. Tidak jauh dari sana, Hao Tian Xiyue maju selangkah, tapi dia mengerutkan bibirnya dan tidak mendekat. Namun, meskipun dia tidak pergi ke sana, kedua adik perempuannya, Hao Tian Xiyu dan Hao Tian Xixue, tersenyum dan mendekati Ye Chen. Dibandingkan dengan dia, mereka jauh lebih menyenangkan. Ini, aku akan memberikannya padamu. Hao Tian Xiyu menyerahkan jimat segitiga dengan tali merah kepada Ye Chen, jimat pengaman, simpan dengan aman. Terima kasih. Ye Chen membeku sesaat, tetapi masih mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Hao Tian Xixue duduk di sebelah Ye Chen dengan sadar, meletakkan dagunya di tangannya, dan menatap Ye Chen dengan mata besar. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kamu sangat mudah didekati. Sekarang milikmu adalah begitu acuh tak acuh. Itu sebabnya kamu tidak mengerti aku. Tapi bagaimana aku mendengar bahwa kamu masih mengintip adik kita sedang mandi? Ahem. Dalam satu kalimat, Ye Chen tersedak semua anggur yang baru saja diminumnya. Ada apa lagi? Hao Tian Xiyu tertegun sejenak, dan menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Xixue, jangan bicara omong kosong. Hao Tian Xiyu muncul dengan wus, pipinya memerah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyeret Hao Tian Xixue pergi, bahkan Hao Tian Xiyu yang sedang bergosip juga diseret pergi.
Melihat Huasu dan yang lainnya, ekspresi mereka secara kolektif menjadi sangat menarik. Selain Hao Tian Sixue, mereka bahkan tidak tahu ada plot seperti itu. Di bawah begitu banyak tatapan, bahkan wajah Ye Chen agak tak tertahankan, berkat memakai topeng, jika tidak maka akan sangat memalukan. Kesalahpahaman mutlak. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Meskipun dia tidak terlalu malu, dia masih mengerti etika dan moral yang paling dasar. Adapun mengapa ada hal yang tidak masuk akal malam itu akan menjadi cerita yang panjang. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Hembusan angin sedingin es bertiup ke aula utama Istana Haus Darah, dan berubah menjadi sosok berbaju hitam jika dilihat dengan teliti. Bukankah itu Kazekage? Aku telah melihat Tuan Istana. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu kembali? Kata Yan Luo yang Haus Darah dengan santai. Aku mendengar beberapa, Shenying sedang menyelidiki. Bagaimana dengan gudang darah? Kudengar kamu memblokir keluarga Hao Tian di pegunungan Huangquan. Berita telah bocor. Feng Ying berkata dengan ringan, pada saat ini, penguasa gudang darah seharusnya sedang dalam perjalanan untuk membunuh keluarga Hao Tian. Aku benar-benar memikirkannya. Wajah Yan Luo yang Haus Darah tiba-tiba menjadi gelap. Masalah sepele seperti itu telah ditunda begitu lama, aku benar-benar ragu apakah dia dapat memenuhi syarat untuk posisi Master Aula cabang ke-9. Ada banyak variabel di sini, dan itu tidak semua karena penguasa gudang darah. Oke, jangan ragu untuk memeriksa urusanmu. Yan Luo yang Haus Darah melambaikan tangannya dengan ringan, aku akan mengirim pasukan untuk membantu Sue Qiong. Cepat, cepat. Dengan suara mendesak, semua keluarga Hao Tian yang telah dikirim terbang keluar dari kota kuno Nanyang berkeping-keping. Harus dikatakan bahwa meskipun keluarga Hao Tian yang melarikan diri, ada juga pasukan biksu, dan formasinya tidak sebesar biasanya, keseluruhannya terlihat seperti samudera hitam, dan langit kosong yang menghancurkan bergemuruh. Selalu bersiap untuk pertempuran besar. Suara Ye Chen yang terbang di garis depan menyebar ke seluruh keluarga Hao Tian. Selalu bersiaplah. Mata Hao Tian Xuanhai berkedip, dan momentumnya terus meningkat selama penerbangan. Bukan hanya dia, aura seluruh keluarga Hao Tian juga meningkat pesat. Akhir-akhir ini mereka seperti tikus yang menyeberang jalan. Hati-hati, mereka hanya bisa kabur jika tidak bisa bertarung, darah mereka sudah mendidih. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka melihat hamparan gunung yang megah dari kejauhan, yaitu Pegunungan Xingtian. Seperti Pegunungan Huangquan, Pegunungan Xingtian juga merupakan pegunungan yang memisahkan dunia biksu dari dunia fana. Bedanya Pegunungan Xingtian ini lebih besar lagi, dengan kedalaman lebih dari 90.000 mil dari utara ke selatan. Melintasi gunung ini adalah dunia fana. Hao Tian Xuanhai menarik napas dalam-dalam. Ledakan, ledakan. Begitu kata-kata Hao Tian Xuanhai jatuh, Pegunungan Xingtian terdengar satu demi satu. Ruang kosong terbuka, dan sosok-sosok hitam keluar berkeping-keping. Melihat bendera pertempuran, itu adalah cabang ke-8 dari Aula Haus Darah Tentara sepanjang jalan. Keluarga Hao Tian, di mana kita bisa melarikan diri? Segera, seorang pria berbaju zirah berwarna darah berteriak keras di ketentaraan, dan suaranya bergema seperti guntur ke seluruh dunia. Bunuh itu! Bunuh itu! Suara Ye Chen dan Hao Tian Xuanzhen tidak dalam urutan tertentu. Zeng! Zeng! Dengan suara pedang pembunuh, Ye Chen dan Hao Tian Xuanzhen di depan telah mengeluarkan pedang pembunuh mereka tanpa urutan tertentu. Mereka seperti dua bintang yang menyilaukan, menerangi bagian depan keluarga Hao Tian di jalan malam yang gelap. Seorang patriark dari keluarga Hao Tian, tuan muda dari keluarga Hao Tian, mereka menyerang ke depan untuk membuka jalan, menyebabkan pasukan keluarga Hao Tian di belakang mereka melonjak dalam semangat juang, melonjak seperti senjata. Melihat ini, pria berbaju zirah tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia hanya komandan penyerang di cabang ke-8 dari Aula Haus Darah, dan yang dia pimpin hanyalah pasukan dari cabang ke-8 dibandingkan dengan keluarga Hao Tian, kekuatan tempur mereka jauh di belakang. Selain itu, mereka baru saja tiba, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk meletakkan formasi dan jebakan pembunuhan, dan bahkan belum mendapatkan pijakan yang kokoh. Keluarga Hao Tian telah menyerbu seperti banjir, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Dibandingkan dengan dia, Ye Chen dan Hao Tian Xuanzhen melihatnya lebih teliti. Jika lawannya adalah pasukan Aula pertama, mereka secara alami harus menimbangnya, tetapi itu hanya pasukan dari cabang ke-8 Aula. Keluarga Hao Tian memiliki kekuatan tempur absolut untuk menekannya, dan lawan hanya memiliki kekuatan
terbunuh, dan posisinya tidak stabil, maka terjadilah serangan sengit seperti guntur. Lepaskan. Lepaskan panahnya. Di bawah krisis, komandan dengan baju besi berwarna darah tanpa sadar mengangkat pedang pembunuhnya dan menunjuk ke sisi yang berlawanan. Segera, membunuh panah menghujani, setiap panah dibungkus dengan kekuatan spiritual, dan terbang ke arahnya dengan luar biasa. Melihat ini, pikir Ye Chen, dan Chaos Divine Cauldron dan Kyushu Divine Map terbang keluar dari antara alisnya tanpa urutan tertentu. Selain itu, dia juga mengorbankan ratusan senjata spiritual pada saat yang sama, yang semuanya kuat dan bersinar dengan warna cahaya ilahi yang berbeda, seperti bintang yang menyilaukan, menerangi dunia yang gelap. Bidat Dharma, buka. Mengikuti omelan lembut Ye Chen, cahaya keemasan terang keluar dari seluruh tubuhnya. Kemudian, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, dunia ilusi besar terbuka, yang tingginya ratusan kaki. Langit berbintang Haoyu, sungai besar dan gunung. Apa itu? Melihat pemandangan yang begitu besar, pasukan istana Haus Darah di seberang tertegun. Engah, engah, engah. Ketika mereka dalam keadaan linglung, hujan anak panah di seluruh langit berubah menjadi abu terbang berkeping-keping, yang semuanya dihancurkan oleh Chaos Divine Cauldron, peta ilahi Kyushu, banyak senjata spiritual, dan metode sesat Ye Chen. Bunuh. Setelah memblokir gelombang serangan pertama dari sisi berlawanan, pasukan keluarga Haotian menghancurkan mereka dengan luar biasa. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Ye Chen melangkah maju di lautan kekacauan, bergerak maju dengan satu langkah, dan memasuki formasi musuh. Dengan satu serangan, pasukan istana Haus Darah langsung mengosongkan area yang luas, dan yang bisa mereka lihat hanyalah burung terbang, kabut darah. Di belakangnya, pasukan keluarga Haotian bergegas masuk. Perang sudah dekat. Melihat Komandan Blue Thirsty Hall, melihat keluarga Haotian bertarung dalam pertempuran seperti itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia adalah seorang striker, dan tugasnya adalah menahan keluarga Haotian dan mengulur waktu untuk kedatangan cabang ke-8 tentara. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa keluarga Haotian bergerak begitu cepat sehingga mereka lengah ketika baru saja membunuh mereka. Blokir, hentikan untukku. Meski begitu, dia terus mengaum, berharap bertahan sampai tentara datang. Namun, raungannya membuat Ye Chen, yang masih bergegas untuk membunuh, tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Tangkap pencuri dan tangkap raja. Ye Chen memotong jalan berdarah dengan pedangnya, dan menyerang pemimpin Aula Haus Darah. Dia mengenakan baju besi langit, dan dia tak terkalahkan seperti dewa perang. Tidak ada yang bisa bertahan dari satu gerakan pun di tangannya. Siapa orang itu? Pemimpin istana yang Haus Darah melihat Ye Chen dari kejauhan, melihat kekuatan bertarung Ye Chen begitu tinggi sehingga bahkan alam kuasi surga pun malu-malu, bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di keluarga Haotian. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ketika dia ketakutan, suara Ye Chen seperti guntur, dengan kekuatan kultivasi dan kekuatan supernatural, kemanapun dia lewat, pasukan istana yang Haus Darah terguncang menjadi abu berkeping-keping. Bersenandung. Bersenandung, bersenandung. Susi melihat niat Ye Chen, dan pasukan istana Haus Darah buru-buru meluncurkan barisan pembunuhan, semuanya tanpa kecuali menunjuk ke arah Ye Chen. Segera, kekuatan susunan pembunuh dihidupkan kembali, dan 9 dewa terbang ke arah mereka tanpa urutan tertentu. Melihat ini, bahkan kekuatan tempur Ye Chen tidak berani menyesalinya, tapi itu adalah formasi pembunuhan yang dikorbankan oleh tentara biksu, dan jika dia tidak memperhatikan, dia akan diledakkan menjadi sampah. Tuhan, buka. Ketika cahaya ilahi susunan pembunuh hendak menembus tubuhnya, dia melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa. Namun, 9 Dao Killing Array Divine Light tidak berhenti karena kepergiannya. Oleh karena itu, pasukan istana Haus Darah menderita bencana, dan sosok-sosok itu berubah menjadi abu terbang di bawah kekuatan barisan pembunuh. Apakah kamu mati? Pemimpin istana Haus Darah menatap dunia, dia lebih peduli tentang hidup dan mati Ye Chen daripada orang-orang yang mati di bawah kekuatan barisan pembunuh. Bagaimana menurutmu? Segera, suara dingin terdengar, dan pusaran hitam muncul 10 kaki darinya, dan Ye Chen, memegang pedang pembunuh di tangannya, melarikan diri dari lubang hitam angkasa. Kamu. Pemimpin istana Haus Darah mengangkat matanya dan mundur selangkah tanpa sadar. Feng Shenjue. Ye Chen sudah bergerak, dia seperti angin, dia sangat cepat sehingga tidak ada bayangan, dewa angin dengan pedang tidak tertandingi, bahkan jika penjaga komandan tidak punya waktu untuk menanggapi penyelamatan, mereka tidak dapat mengikuti dengan kecepatan Ye Chen.
Engah. Mengikuti kilatan darah, pemimpin Aula Haus Darah yang masih dalam keadaan panik ditusuk oleh pedang Ye Chen. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia adalah pemimpin besar dari Aula Cabang, seorang kultivator semi surga asli, dilindungi oleh banyak orang kuat, tetapi dia dibunuh secara langsung. Dia mungkin bukan komandan terkuat di Aula Cabang. Tapi itu adalah salah satu kematian paling aneh. Episode 885, 185 membunuh. Ledakan, ledakan, gemuruh. Di pegunungan Xingtian, suara gemuruh mengguncang langit, dan gunung-gunung runtuh dalam perang. Ini adalah perang biksu, sangat kejam, meskipun keluarga Hao Tian memiliki keunggulan absolut, tetapi masih ada korban jiwa, orang terus bergegas ke langit, dan orang terus berjatuhan ke langit. Namun, selama pertempuran, sesosok berdarah terlempar ke udara oleh Ye Chen, yang tampak sangat melotot di bawah malam yang gelap. Itu. Tentara istana yang haus darah yang masih bertempur tanpa sadar menatap Su Tian, dan mata mereka tertuju pada sosok berdarah itu tanpa kecuali, jauh sekali, mereka semua bisa dengan jelas melihat lubang darah yang mengerikan itu. Antara alis pemimpin istana haus darah. Komandan mati. Mata tentara istana yang haus darah semuanya menonjol pada saat bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di kuil haus darah bahkan berbicara dengan gemetar. Ini terlalu cepat. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan anggota keluarga Hao Tian secara kolektif terpana. Itulah seorang pemimpin. Alam semu yang asli, duduk di belakang tentara, di bawah perlindungan tentara, sebenarnya dipenggal, kecepatan ini sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Di antara 10.000 pasukan, panglima tertinggi dari 3 pasukan terbunuh secara langsung, dia benar-benar seorang jenderal yang tak tertandingi. Orang-orang tua dari keluarga Hao Tian membuka mulut mereka satu demi satu, Ye Chen Zi kuat, dan sekali lagi menyegarkan garis bawah keterkejutan mereka. Engah. Di bawah pengawasan semua orang, pemimpin istana haus darah yang dipenggal dipaku ke langit dengan tombak hitam pekat. Kali ini, hati pasukan istana haus darah lebih dari setengah dingin, dan bahkan komandannya dipenggal, yang masih berupa benang wol. Membunuh. Dibandingkan dengan mereka, keluarga Hao Tian memiliki semangat juang yang tinggi, dan istana haus darah benar-benar dikalahkan. Ledakan. Dalam beberapa saat yang singkat, Ye Chen tidak menganggur, dia seperti hantu, terus-menerus bola-balik di antara pasukan istana yang haus darah, dan lingkaran penyerang dari pasukan istana yang haus darah dihancurkan olehnya. Barisan penyeranglah yang dapat menimbulkan banyak korban dalam perang biksu, karena susunan pembunuh yang dikorbankan oleh tentara terlalu kuat. Dan pada saat ini, lingkaran penyerang inilah yang mengancam keselamatan keluarga Hao Tian, bahkan jika kekuatan tempurnya tidak berani membunuh kekuatan sihir dari susunan tersebut, apalagi anggota keluarga Hao Tian lainnya. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Suara Ye Chen bergema di seluruh dunia setelah menghancurkan lingkaran serangan terakhir di istana haus darah. Tak perlu dikatakan, anggota keluarga Hao Tian juga melawan musuh dengan berani, dan mereka semua tahu bahwa ini hanyalah pasukan depan, tujuannya adalah untuk menahan mereka, dan pasukan yang lebih menakutkan dapat membunuh mereka kapan saja. Namun, setelah pertempuran, pemandangan aneh muncul, pasukan istana haus darah benar-benar kalah. Itu benar, kekuatan tempur ditekan sejak awal, tetapi sekarang komandan telah dipenggal, dan semua lingkaran serangan yang kuat telah dihancurkan, mereka tidak dapat menghentikan serangan luar biasa keluarga Hao Tian sama sekali. Dibandingkan dengan perintah dari atas, mereka menganggap nyawa mereka sendiri lebih penting. Sejak saat itu, langit penuh dengan sosok yang berguling dan merangkak, semuanya berlari lebih cepat dari kelinci. Jangan mengejar orang miskin. Melihat pasukan keluarga Hao Tian hendak mengejar dan membunuh mereka, Hao Tian Xuanzhen segera mengeluarkan dentang. Berjalan. Ye Chen melirik tentara yang kalah di istana haus darah, dan tiba-tiba melintasi pegunungan Xingtian. Setelah itu, pasukan keluarga Hao Tian juga melintasi pegunungan yang membentang satu demi satu, dan melangkah ke dunia fana. Segera, aura langit dan bumi sangat lemah, dan semakin dalam mereka pergi ke dunia fana, semakin rendah konsentrasi auranya, sehingga di beberapa tempat, mereka tidak dapat menangkap aura roh sama sekali. Namun, ini tidak bisa menghentikan keluarga Hao Tian sedikit pun. Meski jumlahnya banyak, kecepatannya tidak lambat, dan mereka bersinar dengan berbagai warna cahaya, membuat malam yang gelap menjadi sangat indah. Apa itu? Kafilah yang tinggal di pegunungan di dunia fana terbangun,
dan mereka semua mengangkat kepala, menatap Su Tian dengan heran. Abadi, itu abadi. Seorang lelaki tua gemetar karena kegembiraan. Lalu, apakah itu peri? Apa yang kamu lihat? Berlututlah. Lelaki tua itu buru-buru memarahi, dan seluruh karavan berlutut di tanah, karena kagum pada yang abadi dan berharap yang abadi akan memberi mereka berkah. Adegan ini membuat Ye Chen yang sedang berjalan di langit merasa sedikit rumit. Di masa lalu, dia sama seperti mereka, bahkan lebih buruk dari mereka. Selama berhari-hari, dia akan memegang roti kukus yang dia ambil dan melihat ke langit dengan bodoh, berharap para dewa akan membawa berkah. Hanya saja keinginan itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Dia tidak tahu apakah dia harus menyesali ketidaktahuan orang biasa, atau membenci dunia ini. Dalam diam, dia menarik pandangannya dan berakselerasi lagi. Brengsek, brengsek, brengsek. Di kota kuno pemakaman surgawi, raungan mengerikan mengguncang langit terus-menerus, dan seorang pria yang tampak seperti iblis meraung dengan gila. Dia, tak perlu dikatakan, adalah Hall Master Sue Qiong dari Aula Cabang ke-9 dari Bloodthirsty Hall. Pada saat ini, dia berdiri di depan susunan teleportasi di kota kuno pemakaman langit, lebih tepatnya, dia berdiri di depan susunan teleportasi yang hancur. Itu benar, susunan teleportasi di kota kuno pemakaman langit dihancurkan, dan mereka yang bergegas sepanjang jalan tiba-tiba ingin menangis. Ah! Sue Qiong meraung seperti orang gila. Ini baru beberapa hari. Pertama, dia menderita kerugian besar di gerbang bidang teleportasi keluarga Hao Tian, dan kemudian dia ditipu sekali dalam susunan teleportasi di kota kuno Huangquan. Sekarang susunan teleportasi yang dia temukan dengan upaya yang sangat telaten dihancurkan lagi. Pada saat ini, bahkan dia, penguasa Aula Cabang, tidak tahan dengan pukulan beruntun. Ini bukan yang paling tidak masuk akal. Yang paling tidak masuk akal adalah dia diperintahkan untuk mengepung dan menekan keluarga Hao Tian. Sejak dia pergi ke Beizhen Changyuan hingga sekarang, dia bahkan belum pernah melihat keluarga Hao Tian. Aku sangat cerdas, untungnya aku bisa berlari cepat. Di loteng tidak jauh, Ye Chen terengah-engah, dan dalam beberapa menit, dia berhasil menyelesaikan tugasnya. Bos, biarkan aku istirahat sebentar, kata Ye Chen dan mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen. Terserah. Suara Ye Chen terdengar di benaknya. Ini adalah dunia yang penuh warna di luar. Dengan izin Ye Chen menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum. Sebagai tubuh Tao, dia tidak akan pernah meninggalkan jati dirinya terlalu jauh, tetapi dia juga memiliki pikirannya sendiri dan penuh semangat untuk dunia karena penasaran, saya ingin mengalaminya sendiri. Ketika dunia sudah tenang, aku akan memberimu tubuh yang bebas. Susi bisa merasakan kondisi pikiran tubuh Tao, dan Ye Chen datang lagi melalui transmisi suara. Aku tidak bermaksud begitu, kata Ye Chen buru-buru, tetapi dia tidak mendapat tanggapan dari Ye Chen. Apakah aku mengatakan hal yang salah, aku? Hah? Ye Chen menggaruk kepalanya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia menghela nafas ringan, dan melihat sekilas sosok cantik dari sudut matanya, yang sudah mengangkat kakinya keluar dari loteng. Sangat akrab dari belakang. Ye Chen buru-buru bangkit, dan Liu Yaner mengikuti. Berjalan keluar dari loteng, orang ini diam-diam mengikuti sepanjang jalan. Di depannya, jubah sosok cantik itu bergoyang, langkah teratainya berkibar, dan seluruh tubuhnya berlama-lama dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni, bahkan rambut putih selendang diwarnai dengan kemegahan ilahi. Semakin kamu melihatnya, semakin akrab jadinya. Ye Chen menyentuh dagunya dan tanpa sadar mempercepat langkahnya. Namun, yang membuatnya heran, wanita berambut putih di depannya menjadi sangat aneh. Setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya menjadi ilusi hingga menghilang, yang membuat semua orang di jalan tertegun sejenak. Sungguh kekuatan gaib yang misterius. Ye Chen mengerutkan kening, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan mengejar ke satu sisi seperti sinar cahaya. Di beberapa titik, dia berhenti di kedalaman sekelompok gunung. Tidak ada yang mengejutkan tentang gunung-gunung ini, tetapi yang mengejutkan adalah ekspresi kaget Ye Chen. Dia mengejar sepanjang jalan, tetapi setelah mengejar di sini, wanita berambut putih itu menghilang. Dacu sangat berbakat. Dao Ye menggaruk kepalanya, kecepatannya secepat miliknya, dan dia bahkan kehilangan orang itu, yang membuatnya kagum pada kehebatan wanita berambut putih itu. Saat berbicara, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening, dan tiba-tiba berbalik. Di belakangnya, ada sinar cahaya berwarna-warni, memadat menjadi sosok seperti mimpi di depannya. Jika diperhatikan dengan seksama, bukankah itu wanita berambut putih?
Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah dia memegang pedang suci dengan sinar cahaya berwarna-warni di tangannya. Kamu melihat wajah asli wanita berambut putih itu, Ye Chen tertegun sejenak.